Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ninda Ramadita dengan NIM 2215 10123 ingin mempresentasikan tentang usaha tanaman hias di Parit Demang. Yang pertama ada berdasarkan hasil Nordic Body Map, bagian tubuh dengan skor ketidaknyamanan tertinggi dan presentasi terbesar adalah pinggang, pantat, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan lutut dengan frekuensi 66%. Pola keluhan menunjukkan adanya klaster yang konsisten pada area pinggang, pantat, lutut, serta siku, lengan bawah, pergelangan tangan. Pola ini berkaitan dengan postur kerja dominan pekerjaan tanaman hias yang sering melakukan aktivitas membungkuk, jongkok, berdiri lama, serta gerakan tangan berulang saat pengisi pot, menyiram, dan memindahkan tanaman. Postur kerja yang tidak ergonomis dan aktivitas manual handling tersebut menyebabkan beban berlebihan pada sistem muskuloskeletal sehingga memicu keluhan pada bagian tubuh tertentu secara berkelompok. Yang kedua ada perbandingan dan segmentasi. Berdasarkan pembagian data responden, pekerja perempuan yaitu Neneng 46 tahun dan Ramilah 50 tahun menunjukkan keluhan muskuloskeletal yang lebih banyak, terutama pada pinggang, pantat, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan lutut dibandingkan pekerjaan laki-laki Hamzah berusia 41 tahun yang lebih dominan mengalami keluhan pada leher bagian atas, betis, dan kaki. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor usia yang lebih tua, masa kerja yang lebih lama, serta postur kerja yang tidak ergonomis seperti membungkuk dan jongkok. Dalam waktu lama, faktor ergonomi yang paling berpengaruh adalah aktivitas kerja manual dan berulang serta durasi kerja yang cukup panjang. Tingkat keparahan yaitu keluhan pada punggung bawah pinggang dinilai lebih kritis untuk segera ditangani karena dialami oleh sebagian besar pekerja, 66%. Meskipun dengan tingkat keparahan ringan atau sedang, keluhan ini berkaitan langsung dengan postur kerja dominan seperti membungkuk dan jongkok yang dilakukan berulang setiap hari sehingga berisiko menimbulkan gangguan muskuloskeletal jangka panjang. Sementara itu, keluhan leher meskipun bersifat berat hanya dialami oleh sebagian kecil pekerja sehingga dan sudut pandang analisis risiko, faktor frekuensi, dan paparan berulang menjadi keluhan punggung bawah sebagai prioritas utama penanganan. Yang ketiga ada postur kerja dan gerakan repetitif. Postur kerja utama yang menyebabkan keluhan muskuloskeletal adalah membungkuk dan jongkok dalam waktu lama saat mengisi pot, menanam, dan merawat tanaman, yang berkaitan dengan keluhan dominan pada punggung bawah dan pantat. Dalam hasil Nordic Body Map, posisi berdiri statis saat menyiram dan menata tanaman memperberat beban pada lutut dan betis, sedangkan keluhan pada siku, lengan bawah, dan pergelangan tangan diperburuk oleh gerakan repetitif seperti mengaduk media tanam, mengisi pot, dan memindahkan pot tanaman secara berulang. Keluhan pada leher bagian atas berkaitan dengan kebiasaan menunduk dalam posisi kerja tidak ergonomis. Keluhan subjektif pekerja tersebut sesuai dengan kondisi objektif postur kerja yang aktivitas manual berulang yang diamati di lapangan. Yang keempat ada faktor lingkungan. Lingkungan kerja di lahan terbuka menyebabkan paparan suhu panas selama jam kerja yang cukup lama, 5-9 jam berhari, sehingga mempercepat keluhan otot. Dari sisi organisasi kerja, durasi kerja yang panjang, minimnya waktu istirahat teratur, serta seluruh aktivitas yang masih dilakukan secara manual tanpa rotasi tugas menyebabkan beban kerja fisik terakumulasi dan memperberat keluhan muskuloskeletal yang dialami pekerja. Selanjutnya ada beban kerja. Segmen tubuh yang paling bermasalah adalah punggung bawah, pantat, lutut, serta siku, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Beban statis terjadi akibat postur membungkuk, jongkok, dan berdiri lama, sedangkan beban dinamis berasal dari gerakan berulang seperti mengisi pot, mengaduk media tanam, dan memindahkan tanaman. Beban kerja tersebut berpotensi melebihi kapasitas yang direkomendasikan dalam prinsip ergonomi karena postur kerja yang tidak netral dipertahankan dalam durasi lama, aktivitas dilakukan secara berulang, serta tidak adanya alat bantu. Selanjutnya ada hierarki pengendalian risiko. Yang pertama ada engineering control, penyediaan meja kerja atau rak tanaman dengan ketinggian ergonomis untuk kegiatan mengisi pot dan perawatan tanaman. Intervensi ini dipilih karena langsung mengurangi postur membungkuk dan jongkok yang menjadi penyebab utama keluhan punggung bawah dan lutut. Yang kedua ada administrasi, penerapan waktu istirahat singkat, micro break, dan rotasi tugas antar
aktivitas mengisi pot, menyiram, dan memindahkan tanaman. Rekomendasi ini bertujuan mengurangi beban statis dan repetitif yang selama ini terakumulasi dan segmen tubuh yang sama. Yang ketiga ada APD, penggunaan alas kaki kerja yang empuk dan anti-slip, serta sarung tangan kerja untuk mengurangi tekanan pada kaki dan tangan saat berdiri lama melakukan aktivitas manual berulang. APD dipilih sebagai pengendalian tambahan yang mudah diterapkan. Ada rekomendasi perbaikan workstation, proses engineering control. Perbaikan workstation difokuskan pada modifikasi sederhana, yaitu penyediaan meja kerja atau rak tanaman dengan ketinggian ergonomis kurang lebih 70-80 cm agar pekerja tidak perlu membungkuk atau jongkok saat mengisi pot dan merawat tanaman. Selain itu, penggunaan troli dorong sederhana disarankan untuk memindahkan pot tanaman guna mengurangi beban angkut manual dan tekanan pada punggung bawah. Program administrasi kesehatan. Program administrasi yang direkomendasikan meliputi rotasi tugas mikrobreak secara berkala serta pelatihan ergonomi dasar tentang postur kerja yang benar. Tingkat angkat beban dan peregangan otot. Program ini bertujuan mengurangi beban statis dan repetitif serta meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko muskuloskeletal. Keterbatasan utama NBM adalah bersifat subjektif dan tidak dapat mengukur risiko postur kerja secara langsung, sehingga hasilnya dapat dipengaruhi oleh persepsi nyari masing-masing pekerja. Untuk melengkapi analisis, diperlukan metode tambahan seperti reba atau rula, wawancara mendalam, dan pengukuran binomika sederhana. Validasi dan tidak lanjut. Efektivitas rekomendasi dapat dievaluasi dengan melakukan NBM ulang setelah 3 bulan. Penerapan intervensi. Parameter yang dinilai meliputi perubahan tingkat keluhan, kenyamanan kerja, serta kepuasan dan produktivitas pekerja. Insight utama yang diperoleh adalah bahwa keluhan muskuloskeletal berkaitan erat dengan postur, aktivitas kerja, dan kondisi lingkungan. Mengaitkan data subjektif keluhan dengan kondisi objektif di lapangan, memperkuat pemahaman tentang pentingnya ergonomi terapan dalam mencegah risiko kerja. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.